ih kalau nonton video lu tuh sejam nggak berasa loh katanya. Gitu. Iya, ketiduran kali dia. Enggak, dia senang ya ampun. Iya. Visual dengan audio itu mau tidak mau harus kawin. Makanya saya paling nggak setuju kalau ada orang ngomong ini sekolah multimedia. Oke. Saya mau tanya, yang disebut multimedia itu apa? Kita lihat gambar. Oh, ada hujan nih. Berarti ada suara hujan. Hujan. Ayo hujan. Gitu. Oke. Karena saya minta maaf kalau saya sombong kemarin gitu. Karena memang saya jago sih. Jadi nah, halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Inovatif Solution Channel Your Trusted Pro Audio Partner. Masih dalam segmen berani belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Mana suaranya? Muter. Nah, dan always selalu bersama dengan saya, the one and only komedian yang menyamar menjadi sound engineer Indonesia, David Klein. Mana tepuk tangannya? Ini dong, kepala suku soalnya. Wow, apa kabar berada? Baik, setelah 20 tahun kita nggak ketemu ya. Yes, kira-kira begitu. Dan kaosnya hari ini adalah penata bunyi. Ya. Gitu ya. Kenapa bukan penata suara? Karena penata suara kepunyaan orang film. Oke. Penata bunyi kepunyaan orang musik. Hanya karena standarisasi oleh asosiasi atau lembaga sertifikasi gitu ya. Jadi netizen ini kaos aja ilmu. Kita membedakan antara bunyi dan suara. Ternyata bukan masalah teknikal atau atau EYD, ejaan yang disempurnakan, tapi lebih kepada lembaga sertifikasi profesi. Gitu ya. Penting jadi, juga. Jadi di dunia ini sekarang, bukan sekarang sebenarnya, sudah lama sekali itu ada, kita kan selalu punya profesi. Yep. Kalau kita normal kita punya profesi. Artinya profesi itu kan profesional. Jadi kayak ID, Ikatan Dokter Indonesia. Ya, artinya gini. Kalau kita punya profesi, yang namanya profesi itu kan profesional. Yep. Profesional untuk dibayar. Yes. Misalnya profesi saya pengajar. Ya. Nah, kompetensi saya untuk ngajar tuh udah benar atau belum? Oke. Karena belum tentu saya S3 nih. Ya. Saya ngajarnya enak, belum tentu. Belum tentu. Tapi bisa jadi saya tidak punya S-an, tapi karena pengalaman dan sebagainya, saya bisa mengajar dengan enak. Misalnya, berarti saya punya kompetensi untuk mengajar. Ya. Nah, sertifikatnya mana? Artinya pembuktian bahwa saya sudah diakui oleh negara Indonesia, yang harus diakui oleh dunia. Karena itu urusannya negara, bahwa orang ini sudah kompeten untuk mengurus audio. Misalnya jadi gitu. Lebih karena supaya ada standarisasi. Yes. Gitu jadi ya. Ada dua, mau lewat akademis atau kompetensi. Ya. Kompetensi ini disertifikasi oleh asosiasi atau yang menaungi lah ya kira-kira. BNSP. Oh, Badan malah, Nasional Sertifikasi. Jadi itu benar-benar under government ya. Oh, BNSP. Banget sekali. Ya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Bukan hanya asosiasi abal-abal perkumpulan orang-orang gitu ya, tapi dinaungi, dilindungi, legal standingnya jelas. Sangat. Under government. Ya, di Google aja Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP. Dan kita masih banyak kekurangan lembaga sertifikasi profesinya. Jadi dari BNSP ke LSP gitu loh. Ya. LSP itu punya asesor. Oke. Jadi yang untuk menentukan, ya dia memang sudah kompeten untuk bekerja di bagian profesional audio. Ya. Asesor itu seperti penguji. Ya, bahasa tepatnya. Ya. Dan lu sebagai salah satu aksesor untuk penata bunyi oleh BNSP, penata bunyi. Tepuk tangan, mana suaranya netizen se-Indonesia Raya? Ya. Jadi supaya netizen se-Indonesia Raya tahu ya, kita ngobrol, kita diskusi, kita bicara tentang pro audio, bukan sekedar asumsi atau feeling-feeling semata, tetapi harus didasari dengan disiplin ilmu yang jelas.
Yes. Yang kalau mau nge-search, mau browsing juga silahkan. Kita juga pernah sampaikan CV-nya dulu Pak David Klein. Ini pentingnya ada media seperti Berani Pak David Klein. Belajar audio di sini. Belajar nggak harus selalu di kampus, di kelas. Betul. Nggak harus pakai papan tulis misalnya gitu ya. Tapi ngobrol santai podcast kayak begini, kadang-kadang malah ini nih ada insight yang keluar dan itu jadi berkah bagi banyak netizen se-Indonesia Raya. Dan jujur saja jangan 100% dianggap benar. Ya. Gitu loh. Kita juga terima gitu loh bahwa saya nggak begini. Jadi itulah kenapa kita punya visi dan munculnya Berani belajar audio di sini. Ya, harus pelan-pelan, pelan-pelan. Karena saya paling benci sekali kalau ada perkataan dari orang luar Indonesia bahwa Indonesia itu untuk pro audio terutama gitu ya. Itu gampang sekali itu digini. Saya sangat-sangat tersinggung. Gitu ya. Nggak semua orang begitu. Iya dong. Nggak semua orang nggak ngerti balance unbalance itu bedanya apa. Nggak semua orang ngerti direct insertion box itu buat apa. Ya. Stereo dan mono beda. Nggak semua orang, banyak di Indonesia yang mengerti seperti itu. Itulah perlunya basic audio. Yes. Gitu. Dan kita membahas betul-betul, ya terserah netizen mungkin ngatain kita, ini memang bahasnya itu doang. Ya memang karena kita taunya basic gitu ya. Nggak juga. Ayo kita ngobrol yang bukan basic. Mau setinggi apa engkau lahir? Poinnya adalah supaya kita memperkuat pondasinya gitu. Kita memperkuat pondasinya dulu karena pentingnya pondasi dasar itu menentukan seberapa tinggi gedung yang bisa kita bangun. Betul. Gitu ya. Itu kita perlu Pak David karena memang saya setuju banget. Jangan sampai kita dicela, dikatain industri kita di luar negeri sana karena kita tidak punya standarisasi. Tapi kita juga harus akui juga karena di industri kita, di market kita mungkin ke daerah bahkan di Jakarta juga masih banyak pemahaman yang salah kaprah. Setuju nggak? Sangat setuju dan susah. Saya punya passion ya. Bahwa mau mensosialisasikan profesional audio. Nah, kalau kita bicara pro audio aja orang, apa itu pro audio? Oh, sound system, baru ngerti. Ya. Gitu. Sebenarnya kan profesional audio seperti yang tadi saya bilang bahwa kita memang profesinya di dunia audio, artinya mencari uangnya di dunia audio. Netizen itulah bedanya amatir sama profesional. Gitu. Amatir itu, gue juga demen audio, gue juga bisa audio. Tapi ngeluarin uang. Lu ngeluarin duit. Itu bedanya sama profesional. Kalau profesional kita dapat uang dari audio. Kita mencari uang. Nah, jangan ada cerita bahwa kalau orang audio itu pasti telat terus datangnya. Itu udah nggak kita bagus. Harus belajar setia dengan perkara kecil supaya kita dipercaya perkara-perkara stage yang besar. Kalau kita setia dengan stage yang kecil, kita dipercaya stage yang gede. Yes. Oke, wah openingnya panjang banget nih kita nih, saking serunya gitu ya. Dan hari ini seru banget nih. Kita akan bahas sesuatu yang sedikit keluar dari basic audio nih. Apa itu? Wah, ini udah disiapin tuh, nanti kita ada tayangannya juga nih di sini. Sedikit ya. Kita membahas tentang audio for film. Ya. Mana tepuk tangannya bersama-sama, audio for film. Nah, ini pas banget loh. Kita itu, gue baru telepon-teleponan kemarin. Kita sudah pernah bahas Pak tentang studio XX1 yang Dolby Atmos. Bahas juga studio yang surround aja. Lalu kita lagi mau janjian netizen se-Indonesia Raya, tunggu tanggal mainnya, kita mau bedah studio IMAX. Apa sih bedanya IMAX? Wah, nanti kita akan bedah. Nah, ini pas banget karena materi kita hari ini audio for film. What is audio for film? The floor is yours. Oke, kalau saya boleh mundur lagi seperti biasa, saya selalu rewind dulu, pasti mundur dulu. Bahwa kalau kita bicara pro audio, mana sih kameranya? Banyak banget. Oh itu. Ya kita 16 kamera ini. Iya susah, surround kameranya. Kalau kita membahas audio, itu kita bicara yang profesional ya. Itu macam-macam. Yang kita sudah tahu. Audio untuk kebutuhan panggung. Live. Kita sebut sound reinforcement kan kemarin. Ya, untuk live sound gitu. Ada juga audio for broadcast.
ya, audio untuk di-broadcast-kan, entah itu di-streaming-kan, entah itu intinya ditransmitkan begitu ya. Ada juga audio untuk recording, audio for recording. Jadi kita mau menyimpan audio, kan begitu. Ada satu lagi sebenarnya audio for film gitu. Banyak sebenarnya, ada audio for conference, ada audio for background music, ada audio for alarm. Ya. Audio for emergency alarm dan sebagainya. Ya, PA system itu ya bagian dari ya. Artinya ingat kalau di hotel mewah, ya, itu di dalam hotelnya ada satu loudspeaker yang tidak pernah bunyi. Iya, emergency. Itu khusus emergency, gitu kan gitu. Jadi background musik nggak boleh hidup di situ. Iya. Lucu kalau lucu karena kekencengan juga, suaranya memekakkan telinga, hanya dibunyikan ketika emergency gitu. Iya. Lu bisa bayangin musik dikeluarin di emergency speaker. Iya, asik. 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 Tapi kadang-kadang ada yang minta. Itu udah kayak waker gitu. Tamunya bangun semua, Bos. Ini loudspeaker kenapa nggak bunyi ini? Saya mau dibunyiin ini. Jangan salah, selling system seperti itu. Ya. Itu beda, ilmunya beda. Karena ternyata itu adalah awal mula munculnya speaker yang kita bahas tentang EV kemarin di kapal. Iya, di kapal. Iya. Gitu, semua nyambung. Jadi teman-teman yang belum nonton yang nonton lagi. Jangan nonton yang ngaco-ngaconya lah ya. Yoi. Disaring aja yang enggak, kadang-kadang kalau itu terlalu serius juga ngantuk loh. Tapi kalau kan ada beberapa komen yang saya dikasih tahu sama teman-teman ataupun sama ex-murid. Ih, kalau nonton video lu tuh sejam nggak berasa loh katanya. Gitu. Iya, ketiduran kali dia. Enggak, dia senang ya, Bos. Iya. Ketiduran, dia senang. Berarti kita kayak storyteller, Bos. Gitu. Di Nina boboin gitu loh. Nggak bisa. Pokoknya nonton kami tidak bisa tidur. Nah, ada dua. Betul. Nggak bisa tidurnya, emosi atau atau pulas gitu ya. Tapi itu penting loh. Tolong, please, nuwun sewu. Netizen se-Indonesia Raya, please, dengan Anda menonton video kami tanpa skip iklan, itu sebetulnya sangat membantu supaya ada produksi-produksi pembelajaran seperti ini jadi berkah buat Anda. Dan Anda juga memberkahi. Kenapa? Karena kita bisa untuk menggunakannya untuk produksi-produksi, membuat konten-konten. Ada iklannya. Kalau makanya premium ada iklannya juga. Ya kalau premium justru dari YouTube sendiri yang sudah mengkalkulasi semuanya. Justru lebih bagus gitu. ya? Iya, dan kalau nonton sampai akhir. Supaya apa? Supaya nggak kelompat-lompat ilmunya. Iya. Karena tahu sendiri, bukan karena urutan kurikulumnya. Pak David Klein ini The Last King, raja terakhir. Kalau ngomong lompat-lompat masalahnya gitu loh. Jadi supaya lompatannya seperti tupai. Ya, yang pandai. Balik lagi tadi. Ya. Jadi tadi ada audio for broadcast, audio for live, lalu tadi emergency. Ya. Nah, sekarang hubungannya dengan audio for sekarang film. kita agak tinggi sedikit ke audio for film. Oke, audio for film itu kita bisa bagi menjadi 3 besar sebenarnya. Yang pertama adalah dialog. Ya. Orang bicara, dialog. Ada juga theme song. Theme song, ya. Itu enggak? Background musiknya gitu ya. Musiknya lagu untuk misalnya. Please don't let this. Gimana? Gue taunya theme songnya gini. Theme song yang sangat terkenal di Promedia. Gimana? Bekerja dengan hati melayani. Itu tim songnya Promedia. Yakin? Iya. Yang nyiptain? Promedia, innovative solution, your trusted pro audio partner. Oh gitu. Itu tim song. Itu yang nyiptain? Gue ciptain sendiri. Gue lagi ketiduran di pesawat kok tiba-tiba. Jadi nggak bayar ada berarti? Oh iya, itulah tujuannya. Okay. Sebetulnya bukan karena hebat lagunya, tapi karena supaya kita nggak kena copyright. Oke. Gue bikin sendiri. Ya. Kalau itu kan pendek. Yeah. Kalau film kan panjang, lagunya penuh. Oke. Makanya itu muncul istilah film scoring gitu ya. Oke. Bentar dulu. Film scoring adalah berbeda lagi. Oh. Kalau theme song itu memang akhirnya menjadi lagu yang top pasti. Untuk film itu? Enggak. Misalnya ada lagu judulnya Misty.
Iya betul Itu ya. tim song. Iya, Melly Goeslaw terus sama itu kan sering bikin lagu benar-benar menjadi lagu beneran gitu loh. Dan lagunya dipakai untuk sebuah film. Ya. Asal muasalnya gitu, seorang Melly Goeslaw dan seorang Anto Hood itu dikasih artinya jobnya untuk ini ada film ini bikinin tim songnya gitu. Oke. Gitu. Setelah filmnya sudah nggak ada, tim song ini masih beken di mana-mana. Ya. Jadi orang nggak usah lihat filmnya, ingat lagunya. Sama kayak sinetron kan? Iya, iya. Kita nggak usah tahu sinetron. Oh ini lagu dari sinetron ini. Ya. Gitu loh. Jadi ada dialog, ada tim song. Ya. Terus yang lain. Yang lain ini sound effect. Bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Itu yang film scoring misalnya kita lihat gambar, ini bagusnya pakai lagu ini nih. Kita lihat gambar. Oh, ada hujan nih. Berarti ada suara hujan. Hujan. Gitu. Ayo hujan. Oke. Karena tidak ada box office, artinya film layar lebar laris ya. Yang itu bener-bener di miking secara langsung. Oh ya. Nggak ada, bohong itu. Gila, setengah mati soalnya, Bos. Nggak bisa. Jurassic Park kita mesti nodongin lagi diserang T-Rex sama dinosaurus gitu kan. Itu apalagi itu animasi kan. Itu dia. Artinya nggak mungkin terjadi seperti itu. Ya. Karena itu kita sebenarnya dalam tanda kutip dibohongi. Kalau kita nonton film, itu yang kita dengar itu bukan aslinya. Ya. Bohong. Sampai dialognya nggak ada aslinya. Dia dubbing. Ya. Gitu loh. Oke. Nah, kalau udah mau yang paling gendeng. Wah, ini yang contohnya ya Pak David ya. Ini bisa lihat nih bahwa tuh gambarnya ngelangkah aja ini kan suara langkah nih ya. Iya. Oke. Jadi dia ngikutin gambar tuh. Tuh, dia bunyi aslinya bukan itu gitu loh. Ya. Ya, ini kita sebut Foley artist ataupun tuh kan, Foley artist ya. Oke. Jadi dia punya studio sendiri yang menirukan bunyi-bunyi. Jadi yang kita dengar itu bukan bunyi aslinya. Dulu kita ada tuh yang cuman kecil banget, Pak. Waktu dulu SSR dulu ya di Central Park gitu ya. Cuman contoh doang. Foley Studio. Iya, nah Foley Studio. Pasir pantai, jadi buat ngelangkah. Lalu kerikil. Iya. Lalu jalan di karpet seperti apa suaranya. Gitu. Jadi bukan aslinya gitu loh. Boleh tahu nggak kalau di Indonesia Foley artis studio kayak begini? Oh, sudah beberapa. Di mana? Sudah beberapa. Ya? Saya nggak berani sebutin. Ya. Tapi sudah beberapa dan sudah sukses juga sebenarnya. Oke. Makanya perlu kita pelajari gitu. Ya. Dan kita perlu sharing kan. Kita perlu sharing. Kita tahu bahwa oh gitu ya. Iya ya. Gitu. Jadi kalau kita nonton audio jangan pernah merasa audionya bagus sekali ya. Kalau kita nonton film gitu ya. Sorry. Kalau kita nonton film itu jujur ya, kalau saya pribadi, lagi nih saya omongin lagi, di kamar saya aja itu dari tahun 2000 udah 5.1. Oke. Nggak ada cerita. Dan saya posisi tempat tidurnya itu di tengah. Ya, supaya center. Maksudnya saya yang di tengah. Ya. Saya bukan meracuni, tapi kalau kita nonton di studio bioskop film lah, ya di studio di bioskop yang bagus dan ada tulisannya Dolby Atmos misalnya gitu kan. Atau surround 5.1 dan sebagainya. Makanya di situ kan selalu ada Dolby apa gitu gitu. Itu udah sudah dites oleh orang Dolby-nya. Yes. Sudah dites oleh George Lucas-nya. Ya. Bahwa studio ini sudah layak untuk didengarkan, bukan dilihat. Oke. George Lucas itu orang audio. Netizen pernah lihat nggak seringkali di logonya itu surround gitu ada THX. Ya, Lucas Film gitu. Gitu. Sebetulnya siapakah George Lucas? Ya. George Lucas itu adalah, setahu saya dia adalah benar-benar serius dalam pembuatan film. Oke. Dan bukan hanya gambar. Dia ingin audionya juga beda dengan yang lain. Ya. Maka dia meng-hire orang khusus dalam dunia audio. Ini kuis nih. Ya. Siapa orang itu? Karena yang muncul kan namanya Lucas terus kan? Iya. Sebenarnya sebagai foundernya ya. Sebenarnya yang ngurus audionya bukan dia. Siapa dia? Nah, itu tolong di Google. Ya. Saya bukannya bagaimana karena saya lupa juga namanya.
Jadi sebetulnya ini menarik Pak David, supaya Netisound ini kita jadi aware ketika kita nonton bioskop, nggak cuman sekedar sebagai orang audio, kita nggak cuma nonton nikmati serunya, ceritanya itu pasti gitu. Tapi kita jadi aware gitu, munculnya suara dari mana, ada yang dari depan. Waktu itu kita sempat ada satu konten kita bedah XX1 Dolby Atmos Pak David. Wah itu sekarang kira-kira 160.000 views lah itu orang nonton. Karena tuh banyak sekali yang DM bahkan juga di kolom komen mereka, wah Pak Yosua thank you banget loh. Kita nggak tahu. Ada yang nggak tahu kalau ternyata ada speaker Meyer sound gede di belakang. Iya. Ternyata layar itu perforated ya, bolong-bolong. Supaya gitu, suaranya bisa nyampe ke audiens. Nah, tunggu tanggal mainnya, nanti kita juga akan bedah kembali studio IMAX. What is the difference between IMAX and Dolby Atmos? Satu lagi Pak ya, saya titip. Karena baru tadi pagi saya dengar beritanya bahwa Pak Menteri kita Sandiaga Uno akan membuka seperti virtual 3D. Wah, luar biasa. Itu dia. Kita ini sebetulnya on the right track Pak. Nah sekarang kita balik lagi nih Pak. Apa yang membedakan antara audio for film dengan audio for yang lain? Ya. Spesifiknya di mana? Yang pasti audio for film itu jauh lebih complicated. Kenapa? Sudah pasti. Mengapa? Karena ya seperti yang saya bilang, hampir semuanya dubbing. Itu dulu. Dan sudah jelas kalau film itu memang film untuk profesional, untuk Netflix gitu misalnya gitu ya. Kalau saya sebut Netflix nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Itu kan punya standar. Ya. Dia punya standar harus segitu gitu loh. Film-film yang di sini nggak bisa masuk. Ya. Gitu kan. Ini juga saya perlu sampaikan sebelum saya lupa. Bahwa di Indonesia itu akan ada 17 bioskop. Ini lagi pembangunan. Kalau nggak salah sebulan lagi selesai atau 2 bulan lagi. Itu khusus untuk film-film yang tidak masuk. Ngerti maksud saya? Bioskop. Oke. Jadi ini bioskop yang menayangkan justru film-film yang nggak di bioskop umum, kira-kira gitu ya? Iya. Jadi untuk seni aja gitu loh. Oke. Tapi film Indonesia atau juga film luar juga? Film Indonesia. Oke. Kebanyakan film Indonesia. Saya sangat apresiasi gitu ya. Ada yang membuat seperti itu. Artinya kan nggak semua orang gitu loh. Iya. Nggak semua orang. Jadi bukan nggak bisa. Biasanya modalnya yang pusing. Iya. Gitu. Karena nggak murah ya bikin film itu, kalau bikin apalagi film yang produksinya sudah tinggi, lalu post productionnya, ngedit dan lain-lainnya juga tinggi. Ya coba aja Star Wars itu berapa biayanya, betul nggak? Ya. Coba ada yang tahu nggak? Harry Potter itu berapa biayanya? Belum sinematografis yang secara software terbangnya dan lain-lain gitu ya. Luar biasa. Gitu. Nah, ini yang Foley ya, yang Foley ini tuh seperti begini-begini. Nah, ini seperti bunyi-bunyi begini. Ini suara kuda nih ceritanya. Ceritanya. Ini Whiplash nih pasti nih, saya hafal banget. Nah, Whiplash ini begini loh cara bikinnya, kan lucu. Jadi bayangin ini. Sedetail itu ya. Dan kalau kita perlu lihat ya, itu nanti kalau udah jadi semua, kan kalau sekarang track itu unlimited. Kalau dulu kan track limited. Waktu analog. Kalau sekarang kuatmu. Iya. 10.024 track. Enggak masalah. It's all a matter of RAM. Memory. Betul. Pertanyaannya 10.024 itu kenapa ada 24-nya? Media penyimpanan. Kenapa ada 24-nya? Kenapa bukan 1.000 aja gitu? Ya. 1.000 giga gitu misalnya, atau 1.000 tera gitu misalnya. Kenapa ada 24-nya gitu? Kenapa Pak David? Karena binary. Karena binary. Yes. Sejarahnya? Digital ya binary. Yang namanya digital pasti binary. Ya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Itu 2 pangkat sekian. Ntar ketemu angkanya 1024. Belakangnya jadi ada 24-nya. Itulah bedanya analog dan digital. Yes. Digital itu binary, di mana binary itu cuma 0101. Itu digital. Ya, itu secara digitalnya. Gitu. Kalau desimal kan enggak. Ya. Gitu loh. Ya, jadi ya itu panjang, urusannya panjang. Nanti kalau kita mau ngomong basic digital beda lagi urusannya. Kita spesifik dulu nih. Apa perbedaan spesifik dari seorang audio engineer dalam for bidang movie? For movie, ya.
dengan audio sound engineer di live. Oke. Misalnya gitu. Kalau saya tanya balik boleh nggak? Boleh. Kalau dalam dunia film, apakah ada feedback? Nggak ono, karena nggak banyak speaker system yang ada di sekitarnya. Nggak ada nganging-nganging gitu. Oke. Good point. Itu satu ya. Ora ono feedback gitu ya. Itu satu ya. Ya. Dalam dunia live, apakah ada yang namanya sound effect? Ada secara prosesornya ya, insertnya ya. Untuk vokal. Ya. Oke. Sound effect dalam dunia live itu sebenarnya. Oke, saya buka ya. Sound effect dalam dunia live itu untuk mensimulasikan ruangan. Mensimulasikan ruangan. Oh Yes. iya ya. Ruangnya kedap nih, tapi aduh kita ngap nyanyinya. Misalnya. Makanya dikasih bathroom effect. Gitu. Iya. Kok bathroom sih? Misalnya efek kamar mandi. Kenapa? Karena orang merasa nyanyi lebih enteng, lebih enak suaranya Emang di ada kamar bathroom mandi. effect? Gua ada loh dulu banget tuh, entah apa ya, TC elektronik atau apa. Gua Ada ya? Namanya bathroom effect. bathroom Efek kamar mandi. Tapi nggak ada bathroomnya Rina gitu, nggak ada. Nggak, Gitu. itu benar, itu benar, Iya, itu benar, itu benar ya, itu benar. Jadi jangan takut bikin concert hall yang dead, yang Meskipun dead kita bisa insert efeknya. kita bisa Send return ya. yes, kita bisa jadikan concert hall kita mau ambience reverbnya. Itu mau seperti apa, itu kita bisa jadikan. Ya. Oke. Kalau di film bagaimana? Kan ganti-ganti scene-nya. Ya. Scene yang ini punya ambience beda. Scene yang ini punya ambience beda. Scene yang ini punya RT60 beda. Oke. Scene yang ini punya background noise beda lagi. Iya. Scene yang ini, masa scene-nya di pantai, tiba-tiba background noise-nya di kebun binatang, kan lucu. Iya, tiba-tiba ada traffic lalu lintas gitu misalnya gitu. Nggak nyambung. Disitulah setiap scene itu kita harus sinkronisasi sama. Itu ngeri. Ya. Itu urusannya ngeri. Jadi sebetulnya lebih banyak juga ya kerjaannya ya. Loh, makanya tak bilangin tadi. Ini contohnya nih, ini mixer. Ya. Ini mixer 1024 channel. Oke. Harrison. Saya pernah belajar selama kurang lebih 3 bulan di Bangkok. Ya. Jadi ada sebuah university yang memang benar-benar Pakai Harrison ya. Setahu saya sih di Indonesia belum ada. Jadi seperti Mas Anto Hood gitu ya, untuk film yang apa ya judulnya filmnya? Ada Cinta. AADC. ADC. Singkatan apa? Setahu gue sih ada apa David Celin. Ada apa dengan cinta? Iya. Lagunya gimana ya? Nggak mungkin lupa. Oke. Lupa, udah lewat zaman. Kalau Gita Cinta dari sama gimana lagunya? Na. Ya, kalau itu umur kita soalnya. Itu siapa yang bikin theme songnya, ayo? Lu. Boro. Oh, Mas Guru ya waktu itu ya, zaman itu ya? Iya, zaman Mas Billy Budiarjo. Iya. Tapi lagu-lagunya kan Mas Eros Jarot, Mas Guru gitu-gitu. Itu orang-orang yang legendaris yang harus nyanyi selalu. Chrisye zaman-zaman itu ya. Mohon maaf, tapi kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati. Ya? Iya dong. Mereka itu punya dunia yang bisa lihat film, membayangkan tim songnya mau seperti apa. Ya. Dan pecah filmnya, gila. Dan sampai hari ini kita masih ada di alam bawah sadar kita. Gitu loh. Itu bedanya ya, kualitas lagu yang memang powerful gitu. Yes, dan untuk film itu emas. Iya. It's emas. Kalau tim songnya tidak nyambung dengan filmnya, apa kabarnya? Iya. Gitu loh. Sama scene-nya seperti apa? Oke. Nggak nyambung audionya. Nggak enak banget aja. Ya. Gitu loh. Tuh kan Kira-kira bagaimana cara membuat sebuah audio for film. Ya, dan dicoba. Silakan dicoba. Teman-teman dicoba. Saya kebetulan mengajar di salah satu stasiun akademi, di salah satu memang universitas. Akademi. D4 sekarang D4 gitu. Dan harus audio for film. Itu sekolah broadcast kan? Iya, Advi kan? Advi. Boleh ya ngomong gitu ya? Nggak apa-apa. Kan nama lu Avi.
Iya. Jadi itu ada memang ATI itu Akademi Televisi Indonesia. Ya, Jadi nggak apa-apa supaya netizen juga punya gambaran, karena banyak banget Pak David yang tanya di kolom komen, Japri rekomendasi sekolah audio di mana, saya kepengen di industri seperti Promedia ini kok kayaknya seru, mesti di mana. Kita semuanya terbuka, nggak ada yang kita tutup-tutupin. Bahkan juga kita mengajak kerjasama, bahkan lembaga-lembaga ini yang mau menggandeng kita untuk kita mewartakan, membangun awareness. Ini demi kebaikan industri kita. Ya, gitu. Jujur ya, saya biasanya kan sombong. Oh iya, itu bawaan orok susah. Biar ini saya nggak sombong. Saya minta maaf kalau saya sombong kemarin gitu. Karena memang saya jago sih. Jadi tetep. Bukan jago, masalahnya gini loh ya. Aduh, mohon maaf banget gitu loh. Kalian itu ya ngerti pro audio itu sejauh mana? Ya. Kalian itu ngebedain gain sama channel fader aja udah susah. Ya. Ya. Kalian itu mengequalizer aja bingung ini tombol buat apa ya? Pokoknya diputar enak aja gitu kan. Ya. Tapi terus bisa protes gitu loh. Itu yang menurut saya udahlah, kan kalian sudah menyewa seorang operator audio yang sudah pengalaman. Dalam tanda kutip loh, pengalaman ini belum tentu dia belajar beneran basic, belum tentu. Ya. Tapi dia sangat pengalaman gitu loh. Dia sudah 60 tahun ngurusin mixer. Ya. Dia sekarang umur 64. Gila, 60 tahun ngurusin mixer. Dia sekarang umur 64. Itu pasti mixernya jadi kurus banget itu. Ya, ngurusin terus ya. Waktu 4 tahun itu dia udah ngurusin mixer. Iya, makanya. Ya. Jadi tadi sebetulnya banyak hal yang detail harus dikerjakan oleh seorang sound engineer for. Iya. Kita bisa ngomong sound designer for film, bisa juga sound engineer-nya for film atau operatornya. Juga ada yang tadi untuk efek-efek tadi. Itu juga sebetulnya ya sound engineer juga ya, cuma untuk recording ya. Sangat dan itu kalau nggak pas bunyinya lucu loh. Ya. Oh iya harus. Setuju nggak? Lucu banget. Sampai milisecondnya tuh betul-betul exactly akurat. Kayak siapa Superman lagi terbang kan. Itu kan bukan bunyi dia lagi terbang di miking dong. Iya. Berarti kita ikut terbang kalau gitu kan. Bukan clip on juga ditaruh di sini kali. Jadi bukan hanya tergantung latar belakang dari scene-nya, tapi juga tergantung dari apa lagi yang emosi yang pasti. Emosinya juga harus nyampe. Itu kalau lagi film horor kita lagi gedeng dus tak gede. Ngapa? Orang nyambung. Orangnya kan gitu. Gitu loh. Cengli. Betul nggak? Iya. Jadi hati-hati. Visual dengan audio itu mau tidak mau harus kawin. Makanya saya paling nggak setuju kalau ada orang ngomong ini sekolah multimedia. Oke. Saya mau tanya, yang disebut multimedia itu apa? Multimedia. Jadi media yang multi, yang banyak. Ya. Ini sekolahan visual. Multimedia. Oke. Kalau buat saya pribadi, tolong dikoreksi kalau salah. Yang disebut multimedia yang benar itu adalah audio dan video. Intinya itu soalnya. Itu. Gak ada lagi. Lighting, bagian dari visual. Visual, betul. Kamera, visual. Background segala macam, visual. Ya. Tapi audionya mana? Ya. Intinya AV gitu ya, audio video. Intinya itu, maksud saya gini. Tolong dong audionya dimasukin, nggak usah saya. Ya. Saya udah banyak kemasukan. Iya. Masukan jahat. Udah. Yang lain juga nggak apa-apa gitu. Murid-murid saya banyak sekali yang capable untuk mengajar. Tapi tolong audio ini ada gitu loh. Iya. Jangan bilang multimedia, audionya yang dibahas visual, lighting, audionya gitu, ada dan gitu. Salah ngajarnya. Aduh, itu konyol loh. Iya. Setuju. Ya, setuju. itu benar-benar konyol dan kacau dan jadi begitu kita nonton film Indonesia gitu ya. Sorry lagi loh, jujur nih. Scene-nya sudah bagus, kameranya udah bagus, editingnya sudah oke, lighting oke lah gitu. Begitu audio, aduh, mono, Kan nggak mungkin gitu loh.
Bahkan kelasnya sinetron saja atau kelasnya layar film pendek. Saya ngajar ke murid-murid saya, minimal stereo dong. Ya. Dan bagus sekali kalau ada yang ngomong stereo itu gimana Pak? Itu yang saya tunggu-tunggu. Ya. Gitu loh. Jadi iklan nih gitu. Atau jingle atau apapun itu. Bikin stereo dong minimal. Makanya perlu alat yang proper dan profesional di bidangnya. Salah satunya gini Pak David. Nah ini Netison ya. Kita menggunakan ini sebetulnya sekarang ini sebagai backup. Ya. Kita ini backup. Ya. Karena kadang-kadang clip on kita problem kita nggak nyadar. Jadi kita siapin backup. Ini Tascam Porta Capture X8. Dan ini banyak dipakai untuk audio for film. Misalnya buat nodong di kali. Buat nodong di suara burung. Nah, itu dia cari ambience yang benar. Menyesuaikan scene dari film itu. Itu namanya recording on location. Recording on location. Jadi gini. Ya. Kita perlu backup ya waktu kita syuting itu kita selain perlu backup gambar yang bagus. Ya. Oke. Benar nggak? Seperti sekarang kan backupnya banyak nih. Kalau yang itu rusak masih ada kamera itu. Betul. Audio juga gitu. Jadi yang aslinya kita rekam juga. Ya. Tapi setelah selesai satu scene itu, langsung kita bikin ambience. Setuju. Gitu lah. Nah, misalnya pakai ini. Iya. Jadi ambience. Tadi gua tertarik, Pak David. Kenapa? Karena ini kan stereo. XY. Harus stereo. Jadi mau di ini posisi X, ada juga bisa posisi Y, tergantung sesuai kebutuhan untuk menghindari sama kayak Pak David tadi. Aduh, filmnya udah bagus, ceritanya sudah menarik. Skripnya, skenarionya sudah oke. Sorry kalau saya audionya mono. Begitu audionya. Gitu ya. Jadi gunakan tools yang sesuai yang memang profesional. Bisa apa saja. Tapi bisa tolong bikin stereo gitu loh kalau saya. Dan dibikin punya standarisasi yang tepat. Yes, hati-hati cari headroom dan sebagainya itu penting sekali ya. Jadi itulah bagian audio for film artinya ini penting sekali. Tolong dimengerti. Kalau nggak dimengerti langsung tanya. Karena kita jangan juga gini Pak David. Nggak cuman ini yang kita ngomongin tuh bukan hanya bicara tentang film. Wah, film layar besar di bioskop enggak. Kan sekarang banyak nih pengumuman gereja. Multimedia. Pengumuman dari multimedia gitu. Tetapi audionya nggak karu-karuan. Suaranya bocorannya banyak. Karena pakai handphone dan ruangannya bergema. Padahal sekarang banyak opsi mikrofon for handphone, entah itu Saramonic, DJI. Dan kita bikin akustik ya nggak usah seperti ini. Kalau ini kan mendekati sempurna gitu loh. Nggak usah, tetapi tolong rekamannya jangan di bathroom gitu loh. Ya kan? Atau di ruangan yang artistiknya besar sekali kan jadi nggak jelas gitu loh. Itu pengertian itu aja sulit itu untuk kita masukkan ke orang yang bikin konten. Betul. Ya, apapun itu TikTok, IG dan segala macam. Tolong audionya gimana kayak gitu loh caranya. Karena nggak harus mahal loh. Iya, sekarang yang harga murah untuk handphone sudah built-in noise cancellation itu juga banyak. Kenapa perlu noise cancellation? Karena waktu kita ngomong noise ruangannya di cancel. Oke. Itu yang sering banyak ditanya nih netizen se-Indonesia Raya di kolom komen. Wah Pak Yusuf audionya bagus banget. Konten saya terakhir kemarin di pameran. Waduh, itu belakang saya kencengnya minta ampun. Oh bisa. Kenceng banget. Selain jagonya editor kita di Promedia, tepuk tangan mana suaranya gitu ya. Tetapi juga harus didukung dengan peralatan yang sesuai. Kadang-kadang tuh alatnya sudah ada Pak, fitur dari noise cancellation. Tapi karena kita tidak tahu, tidak mengaktifkannya. Itulah perlunya basic. Yang kedua, perlunya baca buku manual sebelum menggunakan barang. Ya, kalau buku manual hilang di Google aja kan. Nah, bisa di-download. PDF-nya. Gitu. Saya tegaskan lagi sebelum lali. Bahwa satu-satunya yang gambar dulu, baru audio, itu apa? Film. Jadi gambarnya udah jadi nih. Oke. Baru audio. Ya. Itu filmnya. Iya, makanya kan gambar dulu baru ditimpa audio. Gitu kan? Iya. Jadi audionya di dubbing kan? Yes. Udah ada gambarnya kan? Ya. Tapi ada yang audio dulu baru gambar.
Nyanyi lalu bikin video klipnya. Bagus sekali, nggak bisa ditipu ya Bapak ini. Iya, Chengli. Video klip itu satu-satunya yang audio dulu baru video. Iya. Itu satu-satunya orang video ngalah. Iya. Lalu ada satu lagi yang audio dan video itu akur karena bersama-sama. Itu ngetik bersama-sama live. Live ya. Broadcast, itu gitu. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, tumpang tindih, berantem dan nggak karu-karuan. Dan ada tanda recording seperti itu, artinya jangan diganggu. Diem semua, silent please, gitu. Oke. Nah, Pak David, sekarang saya tajemin nih supaya netizen ada terangkum resumenya. Jadi dalam pembuatan sebuah audio for film, ada beberapa hal berarti ya. Kan ada nih pembuatan sinetron langsung ditodong pakai shotgun. Banyak. Nah, berarti itu yang langsung ya. Banyak. Jadi poin pertama langsung ngetik sesuai dengan dialognya, ambience ruangannya. Dan itu ada boomer. Ya, namanya boomer. Shotgun yang dipanjangin ya. Sama shotgun itu di mounting. Ya, mounting ya. Di boom. Oke. Gitu. Di Google aja boom itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, gitu loh. boom itu stand yang menyangga. Ya, boom. O-nya 2, kalau O-nya 1 bom gitu. Nah, ini boom gitu. Jadi itu buat dipanjangin. Itu banyak juga itu ada Sennheiser. Ngeselin. Lo kan bener, Bos. Di 90 menit ini. Itu bedanya bom sama boom. Itu bedanya bisa bumi langit. Lihat di film ya, selalu ada the best boomer. Betul. Lihat. Betul. Perhatikan. Itu dapat award loh. Oh iya. Makanya running title. Running title itu jangan dilewatin. Ya. Ntar ketahuan the best boomer 1, the best boomer 2. Orangnya itu aja. Jadi itu orang yang pegang boom untuk ngetik nih suaranya. Dan benar-benar dia harus kontrol out of frame. Oke. Makanya artis sinetronnya dia nggak pakai clip on seperti kita kan. Dia bisa langsung. Kan jelek kelihatan. Nggak enak dong. Ada boomer. Bener ngantuk. Cetruk. Gila. Langsung ditampol sama artisnya. Malah artisnya yang kepentok sama shotgun gitu ya. Iya kan? Iya. Mending kalau kepentoknya di sini. Kalau pentok gini. Ini obrolan seru loh. Gitu. Supaya gini, netizen itu nggak cuman sekedar nonton dan menikmati film, sinetron atau apapun, tapi mulai membayangkan secara dunia audionya. Yang ada boomnya. Coba yang ada boomnya tadi yang mana? Itu berat loh. Nah, ini yang ada boomnya. Gitu loh. Nah, itu yang pertama berarti take live secara simultaneously ketika dia ngetik gambar gitu ya. Lalu yang kedua nih Pak. Kedua tadi Pak David juga sudah sampaikan sound effect. Jadi ngetik dulu gitu, ngambil sesuai dengan gambar yang Nah, itu kita sebut recording on location. Misalnya gini. Kita ngambil gambar ya, itu ada orang lewat-lewat gitu. Ada mobil. Ini pas nih, boom nih. Nah, ini boom banget ini. Ya, tapi bukan begini caranya. Dia nggak begini nih. Ini lagi jelasin soalnya. Bukan begitu. Dipegang begitu, nanti pasti ada. Oke, jadi ini scene. Kita punya scene. Oke. Misalnya seperti sekarang aja nih. Sekarang scene. Background noise-nya ada pasti. Sekecil apapun. Oke. Bayangkan kalau background noise kita ini misalnya traffic. Oke. Kita kasih boom di sini nih. 2 boomnya. Misalnya. Oke. Dapatnya bagus, ada background noise kan? Selesai itu gambar. Background noise-nya kita rekam lagi. Itulah perlunya bisa pakai boom, bisa juga pakai yang model seperti ini. Ya, makanya di sini ada ininya Pak, dratnya. Untuk ngambil ambience boomnya. Jadi kita drat di sini lalu kita untuk ambience. Jadi nanti dialog kita yang tadi itu di lokasi itu juga, saat itu juga kita ulang. Tapi dalam vocal booth. Jadi ada dialog kita yang bersih. Niru yang tadi guide-nya. Nanti di mix dengan ambience yang diambil setelah itu. Supaya netizen sekaligus mikrofon backup kita justru saya tunjukkan sekalian. Nah, inilah fungsinya. XY kita system. punya backup. Dan ini bukan ini yang built-in. Kalau yang ini itu bisa masuk. Nah, jangan dibikin mono. Itu loh maksud saya.
ini tuh masih bisa 4 channel lagi Pak David. Bagus. Jadi misalnya background musik pun unplug. Ya. Ya. Banget. Jadi ini total bisa 6 ya. Ya, bisa total 8. Oh, bisa 8 bisa 8 dan bahkan colokannya kan combo, Pak. Jadi bisa Pono, bisa juga XLR. Ya, kalau misalnya mau ada keyboard, mau ada gitar gitu. 1, 2, 3, 4 deh. Sini ada. 5, 6 langsung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi inputnya. Yang gitu ya? Yang mini jack ya? Ya. Bisa. Gitu loh. Jadi total 8 track kan? Jadi poinnya ini sudah kayak mixer. Iya banget. Bukan mixer, multi track. Multi track, mixer, mikrofonnya sekalian. Bahkan bisa kan mixernya yang ini nih kita tambah input lagi kan. Tapi ini juga ada mikrofon built. Enggak, di dalamnya kan bisa nge-mix kan? Yes. Gitu loh. Bisa nge-mix dan sedikit. Yang gila Pak, ini langsung ke record. Dan recordnya kita tinggal, lu mau sekuat apa juga silahkan. Tinggal beli SD card-nya. Kenapa? Karena recordnya langsung SD card. Ini? Iya. Ini yang banyak dipakai juga di film, di... Apa ini tipenya? Porta Capture X8. Harganya berapa? Nanti silahkan lihat harganya, langsung juga bisa dicek di Tokopedia, di Shopee, di mana juga bisa. Ini penting ya Pak ya David ya, karena memang pas banget ini kita membahas audio. Kita tadi nggak ada rencana mau jualan ini kan? Loh, makanya. Dan ini adalah standard quality yang Promedia Innovative Solution gunakan tiap kali podcast. Ini? Yes. Makanya jangan kaget kalau banyak juga yang mengapresiasi, wah sound quality-nya detail ya, bagus banget ya. Nggak cuman clip on. Waktu clip on kita bermasalah, kita bisa take dengan ini dengan sedikit editing supaya mengejar sama. Kayak tadi kita bicara Pak. Scene-nya kan kadang jenis mikrofon beda, hasilnya pasti beda. Iya. Oke, balik lagi. Yang kedua adalah recording on location. Itu ngetik ya satu-satu. Yang ketiga Pak, ada lagi nggak di audio for film? Yang paling susah sebenarnya yang seperti tadi yang Foley itu idenya itu dari sandiwara radio. Oke. Apakah Foley itu juga bisa disebut recording on location? Zaman itu belum, terus terang. Foley itu nama orang ya. Oh, jadi akar katanya Foley itu memang Foley orang yang itu menemukan. nama orang yang mau meramaikan dulu kan belum ada TV. Ya. Iya dong, radio dulu baru TV kan. Ya. Waktu radio itu ada yang namanya sandiwara radio. Saya nggak tahu kalau sampai hari ini masih ada. Kalau dulu sih banyak. Oh iya, sandiwara radio dulu kan Brahma Kumbara, Mantili, Saur Sepuh. Banyak kan? Kalau di Sunda apalagi di Bandung, rame. Oh iya, radio kan top lah Bandung. Wah, udahlah. Bandung mah the best lah. The best lah tuh Kurang Bandung. Sombong sekali ya. Songong sekali. Songong dan sombong. Jadi nanti silakan legendarisnya si Foley ini seperti apa. Dia menciptakan benar-benar suasana di radio itu. Seperti benar-benar ada scene-nya gitu loh. Misalnya scene pukul-pukulan gitu. Maka orang dipukulin gujuk-gujuk gitu. Enggak. Ya. Bukan orang dipukulin gitu loh. Itulah sebabnya Foley. Oke. Dari sandiwara radio. Karena si Foley yang dari sandiwara menemukan itu. Ini coba dilihatkan seperti ini. Ini yang tadi disebut boom tadi itu ya. Ini orang ini orang boom bukan ngelihat orangnya loh. Iya. Dia ngelihat monitor. Oke. Ya. Nah, ini hampir sama ini. Memang Tascam juga. Dia juga salah satunya menggunakan Tascam. Cuman ini format yang berbeda. Ini biasanya ditaruh di atasnya kameranya, Pak. Oh. Jadi kameranya didrat di sini. Mikrofonnya di belakangnya ada XLR-nya. Oh, gitu. Gitu. Kok tahu sih? Dia tahu produk sendiri. Oh. Nih, ini pasang. Gitu. Kalau dipasang di kamera mountingnya kan seperti ini nih. Ini yang dipakai buat standar for film. Dunia ya? Dunia. Jadi pikirkan ya, pertimbangkan ini mau pesantren, mau masjid, mau korporat, tiap kali mau bikin konten-konten, apalagi para konten kreator, supaya kita meningkatkan kelas. Oh iya dong. Ya Pak, saya mah pakainya ini deh, yang merek Cungko deh ke handphone. Ya, satu kali ketika kita sudah semakin entering to the next level, sudah profesional ya. Tuntutannya harus profesional. Iya. Sound quality-nya jadi meningkat. Itu loh. Itu banyak kan? Gitu. Ini sama kan seperti ini kan? Ya, ini yang mahalnya. Ini yang versi sebetulnya
Harganya hampir sama, bedanya cuman aplikasinya, Pak. Kalau ini lebih portable, kalau ini lebih kepada mounting dengan kameranya. Sekarang kan pakai mirrorless semua kan, DSLR gitu kan. Jadi bisa langsung didrat. Lalu itu Pak, wedding. Kita udah ngerancang pernikahan hebat Pak, habis banyak, persiapan panjang, lelah. Audionya kok elek, hancur. Aduh kok jelek. Sayang. Disitulah perlunya para wedding fotografer, videografer. Nah itu kerjasamanya ya opo. Gini loh ya, para WO dan para IO. Ya, para para wedding organizer dan para event organizer. Ya. Ayo kita bekerja sama gitu loh. Ya, jadi jangan ngotot. Penting. Bekerja sama itu penting sekali. Udah deh, penting. Jangan eker-ekeran toh. Ego pribadi. Jangan bahwa ini jadi... saya MC-nya harus begini nih. Kalau lagi gini nggak bisa bunyi. Ini feedback, kenapa feedback? Saya mau wireless 8 biji. Loh, kalian itu ngerti nggak kalau wireless itu 2 biji hidup terus aja udah bagus. Ya. Ntar suatu saat kita bahas wireless ya. Itu ya. Kita bahas wireless. Karena orang bilang RF ya. Kita bahas beneran. Ya. Karena itu nggak mudah. RF lalu sekarang sudah mulai masuk digital juga. Nggak mudah. Hati-hati. Ya. Teman-teman yang pakai wireless hati-hati. Ini tidak wireless loh. Ini langsung mic-nya di situ, langsung ngetiknya langsung, nge-save-nya di situ. Ini yang wireless. Ini pun juga bukan wireless, Pak. Bukan ya? Langsung ke sini. Langsung SD card juga. Jadi ini Tascam ini ya. Jadi kita nggak main wireless ini. Kita nggak main wireless. Itulah perlunya. Ini sebetulnya bagian juga dari audio for film, Pak. Ya kan? Banget ini buat Tascam DR10L Pro. Ini langsung recordingnya masuk ke SD card dan masuk ke dalam belt pack kita, Pak David. Nanti teman-teman editor dari Promedia Innovative Solution Channel akan ngambil wave filenya. Jadi ini suara kita bisa dijadiin stereo nanti kan? Bisa. Kita mau bikin apa aja bisa. Dan yang luar biasa lagi, ini langsung dikontrol via Bluetooth connect ke laptop. Buat jadi monitoring. Di belakang Theo sama Wildan dia bisa ngontrol mau monitoring signalnya bagus apa enggak. Bisa dari situ. Matiin. Waduh ini Pak David ngomongnya kasar ini. Matiin dulu nih. Aduh ini ngatain orang ini. Gitu. Jadi kontrolnya langsung controllable kemana-mana. Jadi pokoknya ini bisa didengerin di handphone ya? Pakai Bluetooth? Enggak, ini masuk ke SD card doang. Yang di handphone cuman kontrol remote saja. Nggak bisa denger? Denger nggak bisa. Dia cuman untuk kontrol doang. Hanya indikator? Ya. Karena memang tidak diperlukan untuk tidak diperlukan, setuju saya. Gitu. Nah, ini adalah part beberapa hal yang wow, kita ngomongnya bisa ngalir luar biasa banget ya. Jadi kata audio for film itu jangan pikir yang wow kayak apa, tapi aplikasi harian kita itu sebetulnya banyak menggunakan itu. Wedding tadi. Iya. Lalu seminar Pak David. Seminar ini seringkali netizen sering nggak sih kita nonton video atau misalnya berita gitu ya, news gitu. Terlalu bersih. Kan jadi nggak real, Pak. Kenapa? Karena suaranya pembicara doang yang masuk. Ambience-nya nggak ada. Scene-nya nggak ada. Ini penting. Ini penting buat streaming gereja, buat streaming seminar itu begitu. Misalnya nih ya, sorry nih. Baru aja kemarin saya mengurus sebuah event yang cukup besar untuk gereja saya. Ya. Gereja saya sendiri. Oke. Kita memaksimalkan yang ada gitu ya. Ya. Nanti kalau ada yang mau tahu silakan saja nanti langsung WA ke saya. Ya. Kan nomor saya udah tersebar dan tercemar di mana-mana. Silakan saja, saya sudah imun, tidak ada masalah. Artinya gini, kalau ada live, yang namanya live loh, kita ngomong live streaming, live broadcast. Itu kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Because it's not easy. Because it's live. Yeah. Because I'm truly fales. Karena itu saya nggak pernah jadi penyanyi. Talenta orang beda-beda. Sama seperti ngajar. Saya ngajar audio, saya sangat sabar. Beneran, serius. That's your passion, my bro. Udah, pokoknya kalau audio jangan pernah takut sama saya. Saya sangat sabar. Beneran. Tapi kalau musik dan nyanyi, pokoknya urusan dengan musik saya nggak sabar. Iya, passion itu tidak bisa dipaksakan, diharuskan.
Yang namanya seorang The Last King David Klein disuruh ngajar, dikasih mikrofon ngomong, nyerocos, susah berhentiinnya malahan gitu. Kenapa? Itu passion. Audio, ketika kita working with passion, kita itu bekerja udah nggak pakai disuruh. Nggak perlu diwajib-wajibin. Kenapa? Kita suka. Ya, gini. Udah tanggung nih kalau udah gini. Ya. Hajar sekali ya. Hajar. Kalian boleh seorang penginjil yang bagus. Kalian seorang musisi yang bagus. Kalian seorang singer yang bagus. Ya. Kalian seorang worship leader yang bagus. Tapi tolong mengerti basic audio itu seperti apa. Yes. Bahwa kalau mikrofon itu, kalau yang dipegang kepalanya, grillnya itu bunyinya hancur. Nah. Oke. Kalau mikrofon itu dipegangnya berdiri begini, bukan begini. Gini. Terus di sini sedikit baru nyanyi, sekeras apapun nggak pernah bisa bagus. Ya. Tolong, banyak pembicara seperti itu. Kita bertentangan dengan ilmu public Speaking. Public speaking itu harus kelihatan semuanya. Supaya jangan nutupin mulut. Nggak boleh. Jangan nutupin jadi muka. Lah kita orang audionya gimana? Karena audio itu nggak bisa dibelokin. Betul. Pick up soundnya jadi nggak proper. Nggak proper, dia harus nggak bisa. Jadi kita tuh nggak ada alat yang bisa zet, nggak bisa. Suaranya jatuh ke situ. Yang jatuh cuman ludahnya doang. Ceret gitu. Jadi nggak serius. Coba dilihat di YouTube, di YouTube dimanapun, coba dilihat. Begitu ada orang pakai mikrofon profesional, maka sudah pasti dia menempel. Sampai menempelnya itu sampai kayak dijilat. Nah, itu dia. Itu dari zaman Billy Joel, zaman dahulu kala. Dia sudah begitu. Ini banyak loh Pak David yang pertanyaan-pertanyaan tentang miking. How to miking. Yes, karena itu saya sekarang lagi muter. Sekarang udah hampir kota ke-40. Waduh. Dan itu bukan untuk para sound man atau sound girl. Buat semua. Percuma soundman-nya sejago apapun, tapi tidak dimengerti bahwa yang lain itu nggak ngerti gitu loh. Ini kenapa gini sih bunyinya? Ini kenapa nggak bisa begini? Ini kenapa feedback? Ini kenapa? Sekarang bagus nih. Tadi jelek. Kenapa begitu? Oh, tadi yang open mic-nya 40. Sekarang satu mic yang open. Nah, itu beda. Ini sebuah band. Dia pakai drumnya elektrik. Gitar semua nggak ada todong-todongan, nggak ada miking-mikingan. Jadi mic-nya hanya ada di penyanyi. Ya. Kemungkinan feedbacknya sangat kecil. Pakai in-ear lagi. Ya. Ada band lain, drumnya akustik. Berarti udah minimal 6-8 mikrofon. Amplinya minta di miking. Semua minta di miking. Ada piano akustik, dikasih mau bunyinya kayak yang tadi. Lah, itu neranginnya nggak susah. Mengapa nggak bisa? Neranginnya nggak susah. Ya. Jadi kalau saya mengadakan pelatihan, biasanya 2 atau 3 hari. Tergantung, 2 lebih berat, karena kan lebih panjang. Ya. Otak manusia itu terbatas, sama seperti SD card. Iya. Gitu. Kapasitasnya. Berapa mentok. giga? Iya. Ya, 1024 atau 516. Ya. 516 ya? 512, sorry. 512 ya. Karena 512 kali 2 kan 10.024. 1024. Gitu. Ya. Itu binary lagi tuh. Binary. Gitu. Semua akan berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Semakin kita berhubungannya lama, itu semakin akrab. Sama seperti suami istri. Ya. Antara semakin akrab atau semakin? Enggak, semakin akrab. Gue udah ini ya, gue resumein dulu tadi ya. Jadi langsung take live langsung. Lalu ada juga recording on location. Yes, that's gitu. Itu kata-kata penting dalam dunia. Dan jangan lupa bahwa konteks diskusi kita, ngobrol podcast kita tentang audio for film itu jangan dibayangkan film yang wow sedemikian rupa. Enggak. Tapi itu aplikasi keseharian seperti tadi ya, memperhatikan scene
area sekitar. Anda mau bikin pengumuman di pesantren, di gereja. Konten yang paling penting. Konten. Lalu Anda mau ngetik suara di riuh rendah, lalu lintas di stasiun. Itu ada caranya. Di terminal bus. Nah, itu kita perlu ngetik dan gunakan alat-alat yang standar profesional sehingga karya kita bisa diterima di dunia. Di dunia. Itu sebentar lagi berani itu bukan paling jago di Indonesia. Jago kandang doang itu. Oh enggak, Dan itu memang benar. Tunggu netizen se-Indonesia Raya berani akan liputan live di Meyer Sound Factory, Berkeley, San Francisco, USA. Diundang langsung ke sana dan kita akan grebek pabrik Meyer Sound. Thank you. Pak David, thank you banget. Kita bicara tentang audio for film. Meskipun belum terlalu detail kita bedah, nanti kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya. Netizen se-Indonesia Raya jangan lupa terus pantengin konten-konten kita. Subscribe, like, comment, share, dan berikan masukan-masukan yang membangun, masukan-masukan yang fokus kepada materi, technical, sehingga kita, apa yang kita bahas itu akan semakin tajam dan berkembang. Karena kita ini terbatas. Kadang-kadang kita lupa, kita ngelantur, kita bahkan mungkin kalau ada yang dianggap salah, tulis di kolom komen. Enggak, kita nggak tersinggungan. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang teknologinya juga berkembang, Pak. Ya kan? Apa yang kita sampaikan 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Bisa beda ya. Bisa beda. Kenapa? Karena adanya penemuan yang baru. Karena ada perkembangan teknologi. Pokoknya kita nggak baperan, nggak tersinggungan, gitu loh. Yes. Jadi sensitivitas kita bisa diatur. Udah lewat lah kita. Gennya udah dicela, dibully, ini udah. Yang penting kita tulus. Tos dulu. Thank you. Dan kita tulus untuk memberkati pro audio industri di Indonesia. Amin. Supaya kita menjadi berkah. Karena kemajuan pro audio industri di Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Amin. So, terus pantengin Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Thank you banget Bro Aryo Seto yang selalu ngasih tumpangan buat kita. Dan kali ini kita ada di studio Art Sound Kelapa Gading. Dengan operatornya. Dengan Mas Hardi yang sangat asik banget. Selalu sangat setia dan membantu, helpful banget buat kita menyediakan apapun yang diperlukan. Jangan lupa pantengin terus Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sama-sama. Peace. Pro Media, we serve you better.